Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Sucianti dengan NPM 2010220. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kegiatan kuliah umum yang dipimpin oleh Ibu Leni sebagai moderator, Mrs. Cheryl dan Mr. Russell sebagai pemateri. Yang mana materi yang dibahas pada kuliah umum ini yaitu membahas mengenai bagaimana hukum dan kode etik pekerjaan yang ada dan diterapkan di negara Amerika Serikat. Mrs. Cheryl menyatakan bahwa hukum di negara Amerika Serikat amat sangat penting di mana di dalam sistem peradilan yang digunakan Amerika Serikat menggunakan sistem satu hakim atau hakim tunggal. Berbeda dengan sistem yang digunakan di negara Indonesia, yang mana pada sistem di negara Indonesia digunakan sistem majelis hakim, di mana majelis hakim tersebut terdiri dari satu hakim ketua dan dua hakim anggota, dan tidak memiliki sistem juri. Adapun di negara Amerika Serikat sendiri menggunakan sistem common law yang berbeda dari negara Indonesia yang menganut sistem civil law. Speakers menjelaskan tentang lembaga hukum tinggi negara yang berada di Amerika secara umum. Kemudian speaker juga menjelaskan adanya pembagian pengadilan federal untuk Amerika secara umum dan untuk negara bagian khususnya di negara bagian Georgia. Adapun di negara Amerika Serikat sendiri menggunakan sistem common law yang berbeda dengan dari negara Indonesia yang menganut sistem civil law. Perbandingan hukum secara deskriptif berhubungan dengan deskripsi dari bermacam-macam fakta hukum yang ditemukan di berbagai negara. Perbandingan ini tidak tersangkut paut dengan hasil dari perbandingan fungsi utama dari perbandingan hukum secara deskriptif ini adalah untuk menemukan perbedaan antara dua atau lebih sistem hukum terhadap permasalahan hukum secara tersendiri. Berbeda dengan perbandingan hukum yang dapat digunakan sebab perbandingan ini lebih mengkhususkan untuk menganalisa variasi antara hukum dari dua negara atau lebih, di mana hal ini tidak secara langsung menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada, baik itu secara abstrak maupun dalam tataran praktik alamiah. Membicarakan sistem hukum Amerika pada dasarnya, kita melihat 50 lebih sistem hukum yang berhubungan erat, namun sama sekali tidak identik. Amerika Serikat menjadi sebuah federasi yang tersusun dari negara-negara bagian yang sistem hukumnya berdiri sendiri-sendiri dengan segala otoritasnya, yang oleh konstitusi federal tidak diserahkan kepada organ-organ federal. Dalam hal terdapat beberapa bidang yang memiliki yurisdiksi yang sama antara pemerintah negara bagian dengan pemerintah federal. Maka hukum federal yang dianggap lebih penting dari hukum negara bagian, meski banyak perbedaan-perbedaan hukum di antara negara-negara bagian. Hukum negara federal berlaku di semua negara bagian dan teritorialnya.
Persamaan-persamaan itulah yang memungkinkan adanya hukum Amerika. Pendidikan hukum di negara Amerika ini lebih banyak memberikan kebebasan mahasiswa untuk memilih mata kuliah pilihan serta pengalaman praktek. Sementara mata kuliah wajib diberikan hanya ada tahun pertama. Banyak profesor hukum yang berlatar belakang praktisi hukum. Namun, sekolah hukum terbaik selalu juga merekrut penulis dan sarjana hukum ternama. Kebanyakan pengacara Amerika Serikat berpraktek tunggal atau berkelompok-kelompok kecil. Tapi di kota-kota besar ada banyak yang berbentuk firma hukum besar yang bahkan keanggotaannya bisa ratusan orang. Perbandingan lembaga yudikatif Amerika Serikat dan Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada pengucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.